Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat malam. Kalau dilihat dari jumlah peserta, total 75 ya. 75 mahasiswa ya. Ini masih hadir ada 66 ya. 66. Jadi, nggak apa-apa. Sambil menunggu yang lain, kita mulai aja penampilan kita hari ini ya. Malam ini, tadi mohon maaf ada miskomunikasi sehingga eh, paksa dijadwal ulang pada malam hari ini ya. Eh, Untuk presensi kehadiran, apakah sudah cukup lewat debat atau Anda harus absen dulu di orkiotnya? Gimana biasanya kalau menggunakan debat? Gimana? Ya, apakah cukup pakai iPad atau tetap menggunakan QR code untuk eh, kehadiran selama ini online? Suara saya Pak, terdengar ya? Suara saya, apakah terdengar? Suara saya terdengar tidak ya? Terdengar, Bapak. Mohon responnya untuk konfirmasi. Suara saya Oh, terdengar? terdengar, Bapak. Ya, benar ya, untuk responnya. Mohon konfirmasi suara saya terdengar. Masih Terdengar, Bapak. terdengar tidak? Terdengar, Bapak. Suara saya terdengar. Kita coba Anda bicara. Terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar ya. Coba Anda bicara terdengar nggak? Untuk ngetes apa mikrofon di tempat saya. Terdengar, Pak. Coba salah satu bisa bicara untuk mengetes mikrofon. Masih taruh. Terdengar nggak suara saya? Terdengar, Pak. Suara saya masuk tidak, Pak? Dengar ya di saya ya. Ditaruh suaranya. Terdengar ya? Halo, Pak. Iya, Pak, terdengar. Bapak yang lain? Jangan sampai kita sudah ngobrol banyak tapi tak terdengar nanti ya. Mas Muhammad Nabil, ya terdengar gimana coba? Anda bicara Eh, terdengar nggak? Kira-kira suara. Suara saya terdengar, Prof. Kita sudah bersuara ya ini ya. Iya. Oke. Iya, Tapi suara saya terdengar tidak ya? Terdengar terdengar, jelas nggak Pak. suara saya? Jelas. Ya. Coba saya tidak bisa mendengarkan suara Anda ya. Tapi suara saya terdengar ya. Jelas ya. Oke. Ini tidak tahu apanya ini. Biasanya dua arah. Oke, baik ya. Anda sudah memberikan feedback ya di chat ya. Sudah mendengar suara saya. Baik ya. Jadi saya maunya memberi mohon feedbacknya, pendapatnya terkait dengan presensi
kehadiran apakah cukup pakai link hebat saja atau pakai QR code? Tetap. Kalau pakai QR code, tetap saya tayangkan QR code-nya. Nah, ini kalau nggak ada suara. Oh, oke. Ya, pakai QR code ya. Berarti saya coba tayangkan ya share screen untuk QR code-nya. Ya, sudah terlihat ya. Silakan untuk yang mau presensi dulu silakan. Ya, masih belum masuk. Nanti kalau ada yang masih trouble ya terkait dengan nggak bisa Permisi, ini Pak, Bapak izin. Saya tadi belum ini sempat buat ke dengan scan QR-nya. aplikasi kampus kita nanti kalau nama-nama yang belum bisa absen itu nanti bisa ya, eh, dikirimkan ya ke saya ya. Ya, baik ya kita mulai aja bulan kita hari ini ya. Sudah ada 70. Oke. Jadi kita mulai perbulan kita hari ini terkait dengan
lanjutkan bioequivalensi ya. Baik, saya coba share screen dulu. Sudah terlihat slide-nya? Ya, oke, baik ya. Baik, cuman ada kendala ini bisa langsung ya. Baik, baik. Ya. Eh, slide-nya nggak bisa jalan. Oke. Terus sudah sampai mana? Sampai sini ya. Sudah mulai hasil ya. Jadi seperti kemarin ya, beberapa kriteria uji bioequivalensi ya. Salah satunya adalah yang sempat pernah kita bahas itu adalah terkait dengan adanya karakteristik ya, karakteristik dari apa? Karakteristik dari sikap benefitnya ya, antara lain adalah yang punya karakteristik batas atau mempunyai indeks terapeutik sempit ya. Sebagai contoh ada digoxin, anti aritmia, anti koagulan, saya rasa Anda sudah tahu ya, ada warfarin, ada yang sediaan oral pada terutama ya. Kalau injeksi tidak perlu dilakukan uji bioequivalensi ya. Obat-obat sitostasika, obat-obat kanker ya, seperti methotrexate, siklosporin, limafluouracil ya, itu termasuk kategori indeks terapeutik sempit. Phenytoin, antikonvulsan ya, terus ada siklosporin, ada sulfonylurea, kemarin sudah mungkin kita singgung, ini obat-obat anti diabetes yang tergolong meningkatkan sekresi insulin pada sel beta pankreas ya. Teofilin ini masuk indeks terapeutik sempit ya. Terus juga ada karakteristik ya benefit yang terbukti ada masalah bioimunitasnya. Sebagai contoh adalah absorpsinya bervariasi ya, seperti risitron dan sebagainya ya. Eliminasi presistemik tinggi ya. Davelotic bencertamin itu ya. Nah ini saya nggak bisa bertanya ya, nggak bisa dua arah ya. Jadi terpaksa satu arah ya. Jadi yang dimaksud eliminasi presistemik tinggi. Jadi kalau kita menggunakan obat digunakan secara oral ya, itu
sebelum masuk sirkulasi sistemik, dia harus melewati sirkulasi intrahepatik, ya. Jadi dari saluran cerna akan menuju hepatik dan di situ akan ada proses metabolisme di sana, ya. Baru setelah itu obat beredar ke seluruh tubuh secara sistemik. Nah, obat-obat yang metabolismenya sangat tinggi, ya seperti pelodipin, perapan, termasuk juga ada propanol ya di sini, itu masuk kategori yang perlu dilakukan uji bioekivalensi, ya. Mungkin Anda pernah dengar ya eliminasi presistemik ini adalah yang tinggi ini ada istilah first pass effect, ya. Mungkin Anda pernah dengar di kuliah farmakologi, ada juga first pass metabolism istilahnya, ya di situ. Terus ada obat yang punya kinetika non-linear. Contohnya diphenhydramine, ya. Ini contohnya termasuk sinonim dari phenytoin, adalah antikonvulsan, ya. Nah, di sini itu artinya apa non-linear, ya. Non-linear itu kalau linear itu adalah ketika dosis itu dinaikkan 2 kali, kadar obat di dalam darah juga akan meningkat 2 kali atau jumlah obat yang di dalam darah itu juga akan 2 kalinya dari peningkatan besar dosisnya. Ya. 4 kali bisa 4 kalinya kadarnya, ya. Nah, kalau yang non-linear bisa saja tidak linear, ya peningkatan 2 kali atau 2 kali tidak diikuti dengan peningkatan kadar yang sebanding atau proporsional 2 kali juga. Bisa 2 kali bisa meningkat menjadi 4 atau 8 kali lipatnya untuk kadarnya. Jadi berarti kinetika non-linear. Ya, untuk phenytoin ini akibat dari kejenuhan sistem enzim pada hepar, ya, sehingga pada dosis tertentu ada kejenuhan metabolisme sehingga kadar obat melonjak jauh, ya, tidak proporsional lagi, ya. Dan ada kaitannya dengan sifat fisikokimia yang tidak menguntungkan, ya, atau tidak stabil, contohnya nikotin yang tidak stabil pada cahaya, ya. Larutan rendah, permeabilitas rendah, ya, itu masuk kategori yang perlu dilakukan uji bioekivalensi. Eksipien dan proses pembuatan diketahui mempengaruhi bioekivalensi, ya. Seperti kita ketahui bahwa persediaan oral padat itu banyak eksipien yang terlibat di dalamnya, ya, banyak macamnya, termasuk proses pembuatannya juga sangat berpengaruh sehingga obat-obat sediaan oral padat, ya, banyak faktor yang mempengaruhi bioekivalensinya, perlu dilakukan uji bioekivalensi. Nah, produk oral dan non-parenteral yang didesain untuk bekerja sistemik walaupun bukan dalam bentuk sediaan tablet, ya, tapi memang ditujukan untuk sistemik, ya. Intinya ditujukan untuk sistemik di sini, ya. Seperti untuk obat transderma, ya, penggunaan hormon tertentu, ya, atau analgesik tertentu, ya, seperti fentanyl, ya, golongan morfin, ya, opioid itu memang ditujukan untuk sistemik, ya, itu perlu dilakukan uji bioekivalensi, termasuk sudoria, permain karet, nikotin, ya memang ditujukan untuk bekerja sistemik, ya. Terus produk obat lepas lambat atau termodifikasi yang bekerja secara sistemiknya ini. Mungkin Anda pernah dengar nifedipin oros atau adalat oros, ya. Nah, itu kan sediaan lepas lambat, ya, termasuk diclofenac suspendius, ya. Itu memang ditujukan untuk masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Oleh karena itu perlu dilakukan uji bioekivalensi, ya. Termasuk produk kombinasi tetap untuk yang bekerja secara sistemik, ya, sebagai contoh tablet untuk obat TB, ya, itu biasanya dalam bentuk produk kombinasi tetap atau FDC, fixed dose combination, ya. Nah, di dalamnya itu ada 3 atau 4 zat aktif, ya, yang ada di dalam, ya, dengan dosis tertentu, ya, sehingga pasien cukup minum satu tablet itu untuk 3 macam jenis bahan aktif obat, ya. Nah, bila mana salah satu zat aktif itu memerlukan studi in vivo, nah ini perlu dilakukan uji bioekivalensi,
ya, yaitu parasitik salah satu zat aktifnya yang memerlukan studi in vivo, maka perlu dilakukan uji bioequivalensi. Produk obat bukan larutan untuk penggunaan non sistemik. Ini nanti terkait dengan metodenya, ya. Non sistemik seperti oral, nasal, okular, ya dan sebagainya, dan dimaksud untuk bekerja lokal. Nah, ini artinya untuk bioequivalensi itu dengan menggunakan metode yang lain, ya, tidak menggunakan metode penetapan kadar obat di dalam darah, ya, menggunakan pendekatan lain, ya, bukan pendekatan secara farmakokinetik. Ada pendekatan secara studi klinik bisa, ya, atau farmakodinamik atau dermatofarmakokinetik komparatif atau studi in vitro yang lain, ya, itu. Jadi kalau memang seperti ini, walaupun tidak sistemik, itu bisa dilakukan uji bioequivalensi, tapi dengan metode yang ada produk obat yang cukup dilakukan uji in vitro saja atau tidak perlu dilakukan uji bioequivalensi, tapi dilakukan uji secara disolusi terpadu. Ya, antara lain adalah produk obat yang memang tidak memerlukan uji in vivo, ya. Terus produk obat kopi yang hanya berbeda kekuatan yang diproduksi oleh pabrik yang sama dan tempat produksi yang sama, ya. Kalau diproduksi oleh pabrik yang sama tapi di tempat produksi yang berbeda, nah itu juga akan perlu jadi pertimbangan untuk perlu dilakukan uji bioequivalensi, ya. Ada di catatan, ya, kalau produk obat kopi yang tidak perlu dilakukan uji bioequivalensi dengan catatan dibuat oleh pabrik yang sama di tempat produksi yang sama, tapi dengan catatan komposisi kualitatifnya sama, ya. Rasio antara zat aktif dan zat tambahannya sama atau untuk kadar zat aktif yang rendah kurang dari 5%. Rasio antara zat tambahannya relatif sama, ya. Uji bioequivalensi pernah atau telah dilakukan sedikitnya pada salah satu kekuatan dosis, ya, bisa kekuatan yang tertinggi atau rendah, ya, terkait dengan mungkin ada terkait dengan keamanan sehingga perlu dilakukan diberi kekuatan. Nah, ini bila pabrik ini atau industri farmasi mempunyai produk yang sudah dinyatakan bioekivalen, ya, dengan dosis tertentu, tapi mau memproduksi dengan dosis yang berbeda, yang tadinya tinggi juga rendah. Nah, itu bisa tidak dilakukan, tidak perlu uji ekivalensi, tapi cukup in vivo, tapi cukup ekivalensi in vivo saja. Dengan catatan ini, ya, salah satunya, semuanya harus terpenuhi, ya. Jadi di antaranya adalah farmakokinetikanya linier, ya, pada kisaran dosis terapi. Kalau non linier, ya harus, ya, perlu dilakukan uji ekivalensi. Tidak hanya ekivalensi secara in vitro saja, ya. Jadi produk obat yang terkait dengan ini, ya, ada perubahan minor itu yang tidak mempengaruhi bioavailabilitas itu hanya cukup dilakukan uji ekivalensi secara in vitro atau uji disolusi terpenting. Itu juga berdasarkan klasifikasi BCS, ya, Bioavailability Classification System, ya. Nah, ini juga terkait dengan produk obat yang perlu dilakukan uji ekivalensi secara in vitro dengan beberapa ketentuan 1, 2, 3, ya. BCS 1 bila, BCS 3 bila, BCS 2 bila. Ya, nanti coba dibaca sendiri, ya, di sini. Oke. Ada produk obat yang memberikan uji ekivalensi secara in vivo. Ya, sebagai contoh adalah produk obat kopi untuk penggunaan intravena. Ya, ini saya nggak bisa bertanya, ya, nggak ada ya yang bisa dengan suara. Ya, jadi produk kopi yang pengguna intravena. Seperti kita ketahui bahwa yang pernah Anda pelajari di soal rute pemberian bahwa sediaan intravena itu bioavailabilitasnya adalah 100%.
ya. Jadi tidak ada fase absorpsi, ya. Semua obat masuk ke dalam sirkulasi sistem. Nah, oleh karena itu ada istilah prioritas absolut sama prioritas relatif, ya. Kalau prioritas absolut pembandingnya adalah sediaan dengan rute intravena, ya. Karena pembandingnya intravena berarti absolut, ya. Makanya paracetamol prioritas absolutnya berapa, ya. Makanya sediaan oral paracetamol dibandingkan intravena, ya. Nah, kalau yang apa istilahnya pembandingnya di luar sediaan yang dengan rute intravaskular atau dalam hal ini ada ekstravaskular, sama-sama ekstravaskularnya itu dinamakan studi prioritas relatif, ya. Nah, seperti halnya pada di uji bioequivalensi ini adalah sebetulnya adalah studi komparasi dua macam produk obat yang ekivalen farmaseutik atau alternatif farmaseutik, ya, terkait dengan studi prioritas relatif, ya. Jadi studi komparasi prioritas relatif sebetulnya, ya, terkait dengan uji bioequivalensi yang selama ini dilakukan, ya. Sediaan yang lain yang tidak perlu uji bioequivalensi antara penggunaan parenteral lain, walaupun tidak intravena. Karena apa? Pembawanya biasanya cancer sama, ya, tidak bawanya intravaskular injeksi, ya. Pembawanya aquaphor injeksi, jadi air biasanya. Atau kalau ada kloro campuran atau solvent itu sama, ya, solventnya, kelarutannya. Nah, itu tidak perlu dilakukan uji bioequivalensi. Beda dengan sediaan obat, ya. Atau sediaan untuk larutan untuk penggunaan oral, sirup, eliksir dan sebagainya, itu saya rasa tidak perlu dilakukan uji bioequivalensi, ya. Jadi pupuk yang dilarutkan gas atau larutan tetes mata atau telinga itu tidak perlu dilakukan uji bioequivalensi. Cuma persyaratan ini bisa Anda lihat di peraturan yang terbaru dari Badan POM nomor 11 ya tahun 2022 itu di lampiran itu ada kriteria beberapa obat yang perlu dilakukan uji bioequivalensi dan tidak perlu dilakukan uji bioequivalensi, ya, termasuk rancangan atau bagaimana protokol uji bioequivalensi itu dilakukan, ya. Nah, terkait dengan komparator kriterianya, komparator atau referensi produk itu ada kriteria antara lain adalah merupakan produk inovator yang terregistrasi, ya, produk penemu awal, ya, atau produk inovator impor yang terdaftar dalam ICH atau negara asosiasi, ya. Atau bisa saja obat kopi atau generik yang terbukti bioekivalen dengan hasil paling yang mendekati inovator, ya. Jadi bisa saja tidak harus inovator, tapi bisa menggunakan obat generik yang ada di Indonesia atau negara lain, ya, yang mendekati hasilnya, bioequivalensinya mendekati produk inovator. Nah, itu yang dimaksud dalam prakualifikasi baru. Jadi semua produk komparator atau reference produk, ya, atau produk pembanding, ya, itu semuanya nanti akan ditentukan oleh Badan POM, ya. Jadi industri farmasi bersama dengan sentra uji bioequivalensi itu akan mengusulkan beberapa produk komparator atau produk pembandingnya. Nanti Badan POM akan memberikan keputusan yang mana kira-kira yang digunakan, ya. Jadi sebagai catatan bahwa market leader itu bukan merupakan kriteria komparator, ya. Jadi bisa saja, ya, market leader itu produk obat yang jadi market leader itu bioequivalensi tidak mendekati, ya, tidak mendekati bioequivalensi dengan produk inovatornya, tapi karena aspek promosi iklan sehingga mereka menjadi market leader di sini. Jadi belum bisa, ya, ditentukan
sebagai komparator dari produk adalah market leader ya, yang terutama adalah produk inovatif ya. Bagaimana dengan produk generik yang sudah PE? Tentunya kalau sudah PE itu sudah dijamin mutu, efikasi, dan safety. Karena tujuan untuk uji PE itu adalah menjamin efikasi, mutu, dan safety. Sehingga bisa digunakan. Ya, bisa digunakan sebagai obat pengganti. Ya, namanya ada produk nama paten, ada produk generik ya. Yaitu keduanya ya, yang ekuivalen farmaseutik itu bisa saling substitusi. Kalau memang sudah melewati uji bioekuivalensi. Kalau diuji, biasanya ada ketentuan ya. Biasanya 1/10 dari skala produksi atau dinyatakan 100.000 unit ya. Atau jika produksi skala produksi kurang dari nomor 2 itu disesuaikan dengan kapasitas produksi. Nah, Adapun terkait parameter penilaian bioekuivalensi, yang pendekatan yang paling banyak itu adalah pendekatan farmakokinetik. Ya, seperti kita ketahui, ketika obat itu masuk ke dalam saluran cerna, dia akan mengalami proses disintegrasi, ya, disintegrasi, liberasi, terus ada proses disolusi. Pada proses disolusinya akan diserap melalui usus halus ya, dan akan melewati sistem portal hepatika, vena porta ya, hepatika ya, dan baru masuk di edarkan ke dalam sirkulasi sistem. Nah, ketika masuk diserap, kita akan mengalami proses atme, namanya atme. Jadi ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi ya di sini. Ya, jadi semua tahapan tadi, atme tadi berjalan secara simultan, ya, secara simultan. Ya. Nah, ketika masuk ke dalam peredaran darah, ya, tentunya di dalam darah itu kita bisa menentukan kadar obat di dalam darah, ya, dalam waktu tertentu, ya, kadar di dalam darah dalam waktu tertentu, ya. Jadi sebagai contoh di sini ya, kadar obat di dalam darah atau plasma. Ini adalah waktu, ya. Sehingga setiap kali pengukuran kadar obat dalam darah, kita harus tahu waktunya kapan pengambilan sampel darah, ya. Itu akan memberikan apa gambaran ya terkait dengan kadar itu sampai pada kapan, ya. Memang seperti ini ya. Makanya pada penyakit tertentu ya, itu disebutkan di referensi Tmax-nya adalah 2 jam. Berarti ketika kita mengukur kadar obat di dalam darah, mengambil sampel mengambil sampel darah ya dari subjek tadi dalam waktu 2 jam setelah menggunakan tersebut, berarti itu menggambarkan itu adalah kadar kadar Tmax-nya di sini ya. Cmax ini Tmax. Dalam uji bioekuivalensi ya, kadar pada Tmax atau Cmax ini tidak boleh melebihi rentang kadar terapeutiknya. Ini ada therapeutic ring atau rentang kadar terapeutiknya. Ya, biasanya seperti contohnya phenytoin ya. Phenytoin itu rentang kadarnya yang terendah, MEC-nya adalah 10, tertinggi adalah 20. Ya. Nah, oleh karena itu, ketika dilakukan uji PE, kadar yang tercapai pada Tmax atau Cmax itu tidak boleh melebihi kadar Cmax. Rentang kadar maksimum dari theoretical window. Makanya 10-20 berarti tidak boleh melebihi kadar 20 mikrogram per ml. Nah, pendekatan farmakokinetik ini sangat banyak dipakai karena ya ada 2 variabel, yaitu variabel kadar dalam darah dan waktu. Ya, keduanya ini bisa diukur secara kuantitatif. Waktu juga kadar dan
sehingga lebih akurat ya. Ya. Ada metode lain ya terkait dengan untuk uji ekvivalent. Tapi banyak variasi yang terjadi ya sebagai contoh dengan pendekatan klinikal, studi klinik atau farmakodinamik ya. Nah, di sini pendekatan ini banyak variasinya ya, banyak faktor confoundingnya ya, sehingga kalau menggunakan metode ini butuh atau membutuhkan jumlah sampel yang lebih besar ya dibandingkan dengan penggunaan pendekatan cara farmakokinetik yang variabilitasnya minimal ya dibandingkan dengan yang menggunakan studi klinik atau dinamik ya. Jadi mengenai efek akan sulit dikuantifikasi ya. Ya, metodenya. Jadi pendekatan secara farmakokinetik yang paling banyak adalah menggunakan metode langsung ya dalam pengukuran kadar obat dalam darah versus waktu ya. Kenapa? Ini lebih banyak dipakai karena pertama lebih mudah ya pasien subjek ini dalam pengambilan sampelnya itu tinggal dipasang penpon terus ketika pada saatnya ya dari penpon itu bisa diambil sampel darahnya ya. Ini ini kekurangannya kalau kuliah online seperti ini ya jadi nggak bisa interaksi ya. Nah, metode langsung ini menggunakan darurat dalam darah. Pertama itu ya. Yang kedua terkait dengan sampling time-nya. Ya, sampling time-nya itu tidak terlalu panjang dibandingkan dengan metode tidak langsung ya. Jadi sekitar 3 sampai 5 kali T setengah ya. Anda tahu ya T setengah atau waktu paruh ya. Nah, itu coba nanti dipelajari lagi karena sebetulnya ini kalau kurikulum yang lama itu masuk si semester 5 ini Anda dimasuk di semester 3 belum dapat kuliah farmakokinetik ya. Apa itu setengah coba nanti di ekspor ya. Ada pendekatan yang lain yaitu adalah menggunakan metode tidak langsung menggunakan penetapan kadar obat dalam urin versus waktu atau dilihat DO kumulatif ya jumlah ekskresi kumulatif obat di dalam urin ya versus waktu ya di sini. Nah ini apa istilahnya digunakan bila mana ya biasanya itu kadar obat aktif ya yang di dalam darah itu kecil ya sehingga kadang sulit terdeteksi. Tapi kalau di dalam urin itu ternyata lebih besar ya kadarnya itu mungkin bisa dalam bentuk metabolit aktifnya ya sehingga penetapan metodenya itu kadang bisa menggunakan metode tidak langsung ya tapi ada persyaratannya ya kalau menggunakan data urin itu persyaratannya adalah terkait dengan validasi urin adalah sampling time-nya panjang ya 7 kali 10 kali tes ya yang kedua tidak boleh ada urin yang hilang ya kalau lupa nampung urin ya itu sudah tidak valid lagi datanya ya dan apa istilahnya pH urin. Nah, pH urin itu kadang juga terkait dengan adanya faktor makanan yang berbeda sedikit ya. Nah, itu juga akan berpengaruh terhadap ekskresi obat di dalam urin. Nah, itu banyak sekali. Nanti coba dilihat ya di sarkel itu ada persyaratan validitas data urin. Ya, banyak ya syaratannya. Ya, termasuk juga ini apa itu? Nah, ini jumlah ya minimal jumlah obat yang terekspresi dalam urin ya itu minimal sekitar 40% ya. Nah, banyak sekali ya beberapa hal yang harus dipenuhi ketika kita menggunakan metode tidak langsung atau menggunakan penetapan kadar obat di dalam urin ya. Pemilihan metode ini gantung dari tujuan studi tadi ya. Distribusi ekspresi obat atau metabolitnya tadi sudah kita sampaikan tadi ya. Kalau hampir sebagian besar obat itu
jalur eliminasi lewat jalur ekskresi renal, ya, dalam bentuk utuhnya atau metabolitnya, metode menggunakan data urin itu masih bisa digunakan, ya, atau terkait dengan metode analisis yang digunakan, ya, kalau emang data darah itu tidak menemukan, tidak ada metode analisisnya, yang ada data urin, ya itu kita terpaksa menggunakan metode analisis menggunakan pendekatan tidak langsung, ya. Terkait sifat aktif senyawa induk atau metabolitnya tadi, ya, karakteristik eliminasi obat, ya. Ini sebagai contoh, ya, untuk uji bioekuivalensi, ya, kita bandingkan antara, ya, bioavailabilitas relatif, ya, antara tes produk atau produk uji dibandingkan dengan produk pembanding atau referensi produk atau produk komparator. Sebagai contoh di sini adalah yang merah adalah referen produk atau produk komparatornya, sedangkan yang biru ini adalah yang produk uji atau tes produk. Ya, sepintas dilihat itu adalah bioequivalensi. Ini adalah data dari satu subjek, ya, data dari satu subjek. Karena dalam uji bioequivalensi untuk menghindari adanya variabilitas biologik, ya, fisiologik, ya, itu kedua produk obat ini, ya, baik tes produk maupun respon produk itu akan diberikan pada satu orang subjek, tapi dipisahkan yang namanya periode untuk menghilangkan untuk menghilangkan pengaruh dari pemberian obat sebelumnya atau washout period, ya, itu, ya. Jadi diberikan, tapi diberikan jarak waktu untuk menjamin bahwa tidak ada pengaruh dari pemberian obat yang baik itu referensinya dulu maupun tes produknya dulu, ya. Nanti pemberian yang kedua itu dipisahkan oleh washout period, ya, periode yang bisa menghilangkan pengaruh dari pemberian obat yang, ya, oleh karena itu datanya adalah berupa data kadar obat di dalam serum atau darah versus waktu, serangkaian kadar obat di dalam darah versus waktu, ya, sehingga kita bisa membandingkan, ya, kedua macam produk yang ekivalen karakteristik tadi, baik itu tes produk maupun data produk, ya. Parameter yang diukur itu AUC, mudah, ya, mungkin AUC Anda sudah pernah dengar, ya, AUC ini adalah luas area di bawah kurva, ya, luas area di bawah kurva ini menggambarkan kan jumlah, ya, jumlah total obat yang masuk ke dalam sirkulasi sistem, ya, AUC, ya. Nah, kalau membandingkan AUC antara tes produk dan referensi produk, itu bisa menggunakan AUC pada rentang waktu yang sama, ya. AUC mamanya 0 sampai T, N-nya mungkin sampai 15, ya. Ya, antara tes produk dan referensi produk itu rentangnya adalah sama. Oke. Jadi tidak bisa yang satunya 0 sampai T, ya, terus dibandingkan dengan AUC 0 sampai tak terhingga, ya. Ya, tidak sebanding. Ya, keduanya 0 sampai tak terhingga itu, ya, harus keduanya 0 sampai tak terhingga. Tapi biasanya, ya, dalam uji bioekuivalensi cukup dilakukan perbandingan antara AUC 0 sampai T tertentu, ya, karena untuk mendapatkan AUC T terakhir sampai tak terhingga itu kadang bervariasi besarnya, ya. Nah, oleh karena itu
biasanya diterapkan usia 0 sampai T(N). T tertentu saja antara tes produk terhadap return. Ya. Masing-masing obat punya T setengah, ya, waktu paru, ya. Nah, untuk data darah biasanya waktu parunya sekitar 3 sampai 5 kali T setengah. Ya, mamanya T setengahnya 4 jam, ya, 4 jam T setengahnya. Berarti sampling time-nya waktu pengambilan sampel darah ya sekitar 5 kali 4, ya, 4 kali 5 ada 20 jam. Ya, nah dari 20 jam itu nanti dibagi titik-titiknya, ya, titik-titiknya ada yang mencerminkan, ya, proses ATME tadi, ya, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan Recording in progress. ya biasanya kalau Anda baca di di buku Sarkel atau mungkin di pedoman uji bioequivalensi yang diterbitkan oleh Badan POM, itu biasanya kalau kita sudah mengetahui Tmax-nya, umpamanya 2 jam di sini, ya, berarti kita tentukan titik-titik 3 sampai 4 titik sebelum Tmax, ya, sebelum Tmax kita ambil beberapa titik di sini, 3 sampai 4 titik. Itu juga, terus juga ada 4 sampai 6 titik sekitar Tmax, ya. Gitu. Terus ada kurang lebih 3 sampai 4 atau 5 titik pada fase distribusi dan 3 sampai 5 titik pada fase eliminasi, ya. Jadi minimal 3 masing-masing, ya, sebetulnya, ya. Itu oleh karena itu Anda bisa baca di Badan POM untuk detailnya, ya, untuk petunjuknya, ya, terkait dengan petunjuk atau pedoman uji bioequivalensi. Ya. Dengan Cmax, ya, Cmax ini menggambarkan kadar obat yang dicapai pada saat Tmax, pada saat puncak. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi, itu bahwa Cmax yang tercapai itu tidak boleh melebihi rentang kadar narkotiknya. Ya, apalagi kadar narkotiknya. Kalau melampaui itu berarti sudah langsung exclude, ya, tidak bisa dinyatakan bioequivalensi, ya. Nah, jadi ini adalah data dari satu subjek yang diberi dua perlakuan, ya, untuk menghindari adanya varietas terkait dengan varietas biologi, ya, mungkin fisiologik yang terjadi yang bisa ini hasil. Itu seperti kelihatan secara farmakodinamik, ya, terkait dengan efek maksimum dan sebagainya, tapi kadang sulit mengkuantifikasi terkait dengan apa istilahnya respon, ya, di sini. Ya, pendekatan yang selama ini masih dipakai adalah pendekatan secara atau juga pendekatan secara clinical trial bila mana memang tidak memungkinkan, ya, tidak memungkinkan obat itu diberikan pada subjek sehat, ya. Biasanya pada uji bioequivalensi itu diberikan pada subjek sehat, suprarelevan sehat, ya. Tapi karena kadang aspek keamanan, ya, efek samping yang mungkin membahayakan sehingga terpaksa diberi uji bioequivalensi itu dilakukan menggunakan pendekatan metode clinical trial, ya, pada subjek-subjek yang memang membutuhkan obat tersebut, ya. Kalau subjek sehat yang tidak membutuhkan obat tersebut, ya, ini aspek keamanan ini menjadi pertimbangan, ya, sepertinya seperti obat sitostatika kan efek sampingnya kan bisa berbahaya, ya, sehingga pendekatan secara farmakogenetik tidak memungkinkan, ya, itu pendekatan secara clinical trial.
dan dengan dinamis, ya. Farmakodinamik ya, itu hampir mirip ya, cuma ini apa istilahnya, variabilitasnya cukup besar ya, sehingga butuh apa, jumlah sampel yang lebih besar lagi. Kalau di clinical trial ya, lebih besar lagi jumlah, ya. Oke. Nah, terkait dengan penilaian viabilitas, kita harus tahu apa itu yang dinamakan viabilitas absolut, ya, viabilitas absolut. Nah, kalau viabilitas absolut itu kita lihat pembandingnya, ini adalah sediaan rute intravaskular, ya. Ini gambarannya ya. Profil kurvanya tidak ada fase absorpsi loh. Nah, standarnya ini tidak ada fase absorpsi, ya. Nah, ini dinamakan viabilitas absolut, ya. Atau kalau di dalam apa buku-buku referensi seperti Sarkel atau mungkin Ritzel ya, itu ada data di bagian belakang, ada data farmakokinetik, ada beberapa obat ya, salah satunya mungkin ada parameter yang dinyatakan dalam bentuk harga F ya, F. Jadi F ini adalah menunjukkan fraksi dosis obat yang terabsorpsi atau bioavailabilitas absolutnya ya, ketika obat itu diberikan agar F-nya antara 0 sampai 1. Sehingga ada umpamanya seperti paracetamol ya, itu harga F-nya 0,8. Ya, jadi viabilitasnya adalah 0,8 itu artinya 80% dari dosis yang diberikan itu masuk ke dalam sirkulasi sistem. Nah, itu dinamakan viabilitas absolut karena pembandingnya adalah rute intravena di mana obat itu masuk 100% masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Tidak ada fase absorpsi, ya seperti halnya rute ekstravaskular. Ya, ini ya ada fase absorpsi. Jadi yang di sini adalah viabilitas absolut. Ya. Kalau dosisnya berbeda antara dosisnya, jadi AUC yang didapat ya seperti rute oral itu dibagi dengan dosis pada rute oralnya tadi. AUC yang didapat pada IV dibagi dengan dosis yang tidak yang digunakan pada IV ya. Sehingga didapatkan data biokultusnya ya, termasuk juga urin ya, ini ada DO kumulatifnya. Kalau dosisnya berbeda ya tentunya dibagi dengan dosis yang diberikan ya, sedangkan yang dinamakan viabilitas relatif standar ya, ini referennya itu adalah sediaan yang sama rutenya di luar sediaan intravaskular atau intravena. Ya, kalau intravena kan pembandingnya jelas ya, di sini tidak ada fase absorpsi. Ya. Kalau di sini standarnya sama rutenya, ekstravaskular sama-sama oral namanya, itu ada fase absorpsi di sini sama. Nah, karena ada fase absorpsi berarti tidak semuanya obat masuk ke dalam sirkulasi sistemik sehingga dinamakanlah studi viabilitas relatif. Nah, uji bioekivalensi yang selama ini dilakukan sebetulnya adalah studi viabilitas relatif dua macam produk ya. Kok studi komparatif ya, viabilitas relatif dua macam produk yang ekivalen farmaseutik atau alternatif farmaseutik ya. Ini gambarannya kalau kita mengukur viabilitas relatif ya. Kalau ini dosisnya sama ya, tinggal membandingkan antara AUC tes produk sama Foto-foto. referensi kalikan Harus melihat. terus kalau dosisnya berbeda dibagi dengan dosisnya ya, dikalikan 100 ya. Itu dulu yang apa masuk indeks terapik lebar itu ada penilaian untuk bioekivalensi adalah dalam rentang 80 antara berbanding antara tes produk dan referensinya itu adalah antara 80 sampai 125%. Ya, sedangkan untuk yang indeks terapeutik sempit ya seperti phenytoin, digoxin, phenytoin, depilin ya, itu
dalam rentang lebih ketat lagi antara 90 sampai 111%. Ya, jadi nanti kita harus tahu ya ketika ada uji bioequivalensi, dia yang bahan aktif yang diuji itu termasuk kategori indeks representasi sempit atau bukan, ya terkait dengan penetapan penilaian suatu produk dapat dinyatakan bioequivalent. Ya, ini yang data darah. Data urin sama sebetulnya, cuma ini adalah DE kumulatif ya, jumlah kumulatif obat dalam urin yang tereksplikal di sini. Ya, dosisnya sama, ya tinggal tekankan 100%. Kalau dosisnya berbeda yang diberikan, itu dibagi dengan besar dosisnya. Ya, ini begitu ya. Uji prioritas atau bioequivalensi ya, absolut atau bioequivalensi absolut atau bioequivalensi relatif. Kalau bioequivalensi relatif sediaannya sama misalnya ya. Ini dosisnya ketemu, ini kebetulan dosisnya sama antara relatif antara tablet versus larutan akan ketemu 0,8 ya. Jadi dosis absolut tablet itu adalah ya OC dibagi dengan dosis yang diberikan ya dibandingkan OC injeksi ya dibagi dengan dosis yang diberikan antara 0,8. Jadi dari 200 mg ini tablet ya itu akan diserap masuk ke dalam sirkulasi sistemik ada sekitar 80%. Itu fleksi atau dinyatakan sebagai prinsip dosis yang diabsorpsi dari tablet tadi. Jadi 200 itu utuh, tapi hanya 84 dari 200 mg tadi yang masuk ke dalam sirkulasi sistem. Ya, sehingga harga F itu antara 0 sampai 1 yang sempurna. Ya, jadi artinya absorpsi tidak selamanya 1 ya. Kalau 1 mungkin 100% itu jarang ya. Jarang seperti biasanya antara 0 sampai 1 atau biasanya di bawah 1 ya di sini. Ada juga yang sampai 100% itu tergantung dari sebab ya. Nah, sehingga di sini kalau kita melihat di sini yang dimaksud studi bioequivalensi adalah studi bioequivalensi relatif atau absolut. Nah, ini pasti kalau kita lihat dari sini, kalau bioequivalensi pembandingnya bukan sediaan intravena atau intravaskular, ya, sehingga bisa dinyatakan bahwa studi bioequivalensi adalah merupakan studi prioritas relatif, ya, bukan absolut. Ini terkait dengan penilaian, ya, tadi sudah kita sampaikan. Kalau yang 8-25% ini adalah untuk obat yang indeks terapetiknya, ya. Sedangkan untuk yang indeks terapetik sempit itu antara 90 sampai 111%. Ya, rata-rata geometrik antara AUC tes produk dengan AUC reference, ya, itu antara 80 sampai 120% atau 90 sampai 110%. Jadi kita harus tahu obat ini masuk yang kategori indeks sempit atau bukan, ya. Atau juga CMAX dan CMAX ini juga sama sebetulnya ya ini tetap harus dipertimbangkan CMAX yang tercapai ini masuk dalam rentang kadar terapeutik. Kalau masih dalam rentang kadar terapeutik baru kita lakukan penilaian ya di sini ya. CMAX ya itu juga kadang jadi pertimbangan kaitan dengan relevansi ini relevansi terkait dengan onsetnya ya kecepatannya subsidinya. Nah, terkait dengan perhitungan AUC ya ini seperti ini ya kita menggunakan rumus Trapezio. Seperti tadi kalau kurva dari sediaan oral kan seperti ini atau ekstravaskular biasanya ada fase absorpsi seperti ini ya. Sehingga kita bisa menghitung AUC luas area bawah kurva ini kita bagi beberapa luas trapesium sesuai dengan waktu dan kadarnya yang tercapai ya. Pahamnya AUC 0 sampai T tertentu di sini ya.
Sehingga rumus trapesium adalah, kalau kita yang menghitung trapesium yang pertama, itu adalah setengah kali kadar yang pertama, C0, ditambah dengan C1, ya, dikalikan delta T-nya. Delta T-nya berapa? T1 kurangi T, selisihnya. Berikutnya untuk yang trapesium yang kedua, itu adalah setengah kali C1 plus T2, ya, dikalikan delta T-nya berapa? Delta T-nya T2 kurangi T1. Ya, ya, terus yang ini sama rumusnya. Enggak, kalau dibuat rumus adalah setengah kali Cn-1 ditambah Cn, ya, dikalikan delta Tn. Itu adalah rumus 0 sampai ausin 0 sampai Tn. Sama sebetulnya untuk yang IP, ya, kalau menghitung menggunakan rumus trapesium juga sama seperti ini, ya. AUC 0 sampai T tertentu. Ya. Kalau AUC 0 sampai tak terhingga ini kurang. AUC 0 sampai tak terhingga itu adalah AUC 0 sampai T tertentu di sini, terakhir, ya. Ditambah AUC T, ini Tn ini sebetulnya, T terakhir, sampai tak terhingga. Nah, T terakhir, sampai tak terhingga, telnya ini, ya, sama sebetulnya. Ya, di sini. Itu adalah kadar terakhir di sini dibagi dengan tetapan laju eliminasi. Ya. Nah, kita harus menghitung laju eliminasi. Nah, biasanya kita tidak sampai di situ. Cukup menggunakan perhitungan dalam kurun waktu yang sama. 0 sampai T tertentu saja. Ya, karena jumlahnya T-nya kadang bervariasi, ya. Itu yang jadi, ya. Nah, sebetulnya kalau untuk AUC rute intravaskular itu bisa menggunakan trapesium atau bisa menggunakan rumus ini. Ini AUC IV 0 sampai 43. Itu adalah rumusnya adalah CP0. CP0 itu di sini, ya. Ini hasil ekstrapolasi. Biasanya kalau kita penetapan kadar menggunakan rute IV itu biasanya gantung di sini. 5 menit baru bisa kita ambil. Nggak mungkin 0, ya. 0 nggak bisa. Nah, ini oleh karena itu diekstrapolasi garis kurvanya memotong sumbu Y. Nah, ini adalah CP0-nya di sini. Ya. Nah, CP0 per K tetap eliminasi ini harus kita ketahui, ya. Nah, sebetulnya kalau menghitung untuk C0 sampai tak terhingga untuk rute IV adalah menggunakan rumus CP0 per K. Itu juga dimaksud, ya. Hampir mirip dengan yang ini, ya. Tilnya di sini kan kurvanya yang ini kan hampir sama dengan kalau ini yang itu sama, ya. Nah, yang ujungnya ini. Gambaran perhitungan AUC. Ini sebagai contoh, AUC 0 sampai 0,5. 0 kan 0 kadarnya, ditambah 3. Ya, dibagi 2, kalikan deltanya 0,5. 0,5 kurang 0 kan 0,5. Ketemu 0,7. Tn T0 sampai Tn. Ya. Nah, kalau yang berikutnya adalah AUC 0,5 sampai 1. Ya, di sini. Delta C-nya adalah penjumlahan, ya, bukan delta C, delta T ya nanti, ya. Ini adalah kadarnya 3 ditambah 5,2 dibagi 2. Dikalikan delta T-nya. Delta T-nya berapa? 1 kurangi 0,5. Ya, akan ketemu UC 0,5 sampai 1 adalah 2, sekian. Penjumlahan UC 0 sampai T1, ya, di sini adalah 2. Jadi ini ditambah ini ketemu. Dan seterusnya sampai totalnya adalah AUC 0 sampai T tertentu adalah 20,6. Jelas, ya, seperti itu. Nah, ini sebagai contoh adalah untuk menentukan suatu penilaian, ya, suatu pastinya. Ini kebetulan kalau dilihat dari gambar ini adalah kita menggunakan
rentang 80 sampai 125%. Ya, ini termasuk kategori indeks grafik lebar. Nah, kita lihat mana yang lebih bioekivalen, mana yang tidak bioekivalen. Tentunya yang bioekivalen adalah masuk dalam ini 80 sampai 120. Ya, yang 100% ini adalah komparatornya yang idealnya adalah ya. Produk biowafer adalah produk yang memenuhi kriteria untuk dilakukan uji BE, tetapi dibolehkan tidak dilakukan uji BE. Nah, dengan kriteria BCI kelas 1, ya, disolusikan apa dan seterusnya, ya. Untuk senyawa golongan BCS kelas 3, ya, disolusi cepat dan lebih dari dan seterusnya ini ya persyaratannya, atau surat sertifikat untuk senyawa BCS kelas 2 dan ini adalah kriteria-kriteria obat yang memang memenuhi kriteria uji BE tapi boleh tidak dilakukan uji BE dengan karakteristik atau kriteria seperti itu. Jadi itu kurang lebih terkait dengan ini ya kriteria perlu dilakukan uji BE, cara perhitungan atau penetapan atau penilaian uji bioequivalency, ya, dan ini istilahnya perhitungan ya, cara perhitungan AUC ya. Saya rasa itu sudah bisa apa memperjelas ya, jelas gambaran terkait dengan materi kualitas bioequivalency. Baik, ini saya share screen lagi untuk yang rancangan ya, untuk yang rancangan studi bioequivalency. Sudah dilihat ya, yang slide yang kedua. Sudah, Pak. Lihat ya, oke. Ya, ini kalau responnya ada suara itu saya cari yang chatnya ini. Oke, terima kasih ya informasinya ya. Jadi kita paham itu terkait dengan apa suatu produk obat perlu dilakukan uji BE atau tidak ya, beberapa ketentuan persyaratan obat perlu dilakukan uji BE atau tidak, bagaimana cara penetapan BE bioequivalency ya, tentunya harus apa memenuhi persyaratan kriteria perlu dilakukan uji BE atau tidak. Nah, sekarang kita bicara mengenai protokol uji BE equivalency ya. Protokol uji BE equivalency ini ya harus merujuk pada format yang sudah ditetapkan oleh Badan POM ya. Nah, protokol uji ini ya itu disusun bersama antara kalau di luar negeri itu istilahnya CRO, Contract Research Organization ya, atau Badan POM menyebutnya sentra uji bioequivalency ya, bersama dengan industri farmasi yang akan melakukan uji tersebut ya. Nah, ini disusun oleh kedua institusi tadi. Nah, protokol uji ini harus memenuhi format yang sudah ditetapkan oleh. Nah, ketika protokol uji bioequivalency sudah dibuat, nah sebelum mendapat persetujuan oleh Badan POM ya untuk melakukan uji bioequivalency ya, protokol uji bioequivalency itu perlu dilakukan uji kajian etik ya, kajian etik ya. Jadi perlu dilakukan kelayakan etiknya ya, itu sehingga selain mengikuti format yang sudah ditetapkan oleh Badan POM, protokol uji bioequivalency itu harus mendapat persetujuan oleh Komisi Etik
ya, komisi etik. Jadi harus ada sertifikat kelayakan etiknya baru diajukan ke Padahal nggak akan penilaian terkait dengan protokol uji yang dibuat, ya, termasuk beberapa uh, apa persyaratan yang ada, ya. Contoh ini, ya, formatnya adalah ada judul, ya, executive summary-nya, ada pendahuluan terkait latar belakang perlu dilakukan uji PE itu apa saja, ya, tujuan perlu dilakukan uji PE itu apa, ya, itu semua didetailkan di protokol uji, ya. Terus desain ujinya bagaimana? Ya, desain pengujiannya, ya, desain pengujian termasuk produk pembandingnya, ya, jumlah subjeknya berapa, kriteria inklusi eksklusi subjeknya, ya, waktu samplingnya bagaimana, ya, bagaimana pengelolaan analit dan metode bioanalisisnya, ya, LB-nya, analisis statistiknya bagaimana, itu semuanya disampaikan di dalam protokol uji, ya, untuk termasuk dokumen-dokumen terkait dengan produk uji, produk pembanding, ya, itu nomor batch, istilahnya nomor batch-nya, produksinya kapan dan sebagainya itu semuanya dijelaskan. Termasuk ada COO-nya masing-masing, ya, bahan-bahan eksipiennya di sana disebutkan, ya. Nah, itu secara detail, ya, itu nanti Anda bisa baca di peraturan Badan POM nomor 11 tahun 2022. Itu di lampiran banyak sekali, ya, ada hampir 100 halaman, ya. Coba nanti di explore, ya. Ada semua terkait dengan ketentuan-ketentuan yang ada terkait kriteria uji, termasuk protokol diikuti seperti apa, ya. Termasuk juga terkait dengan penggunaan subjek laki-laki atau perempuan usia dewasa, ya, itu hampir semuanya subjek baik laki-laki maupun perempuan sebetulnya sama saja, cuma tergantung dari obat yang akan diuji, ya. Sebagai contoh kalau obat-obat oral kontrasepsi, ya, yang paling banyak dipakai adalah perempuan, ya, laki-laki enggak, ya, seperti itu sebagai contoh iklimnya, ya. Ada kelayakan etik dari komisi etik. Nah, ini protokol uji harus ada persetujuan dari komisi etik, ya. Jadi secara detail komisi etik akan mengkaji ini terkait dengan apa istilahnya manfaat, ya, perlunya dilakukan uji PE, ya, baik itu manfaat terkait dengan subjek yang akan digunakan, itu pasti secara detail akan dibahas oleh komisi etik, ya. Jadi yang didapat subjek itu apa, ya, hak-haknya subjek itu apa saja yang dia didapatkan, yang dia dapatkan itu semuanya dikaji di komisi etik. Termasuk inform consent ini perlu disampaikan kepada subjek, ya, kepada subjek yang ikut serta dalam penelitian atau penelitian uji equivalensi, ya, termasuk keuntungannya apa, ya, mengikuti uji equivalensi atau juga terkait dengan kerugian, efek samping yang mungkin muncul dan bagaimana cara pengatasannya itu juga akan disampaikan inform consent, ya. Tapi inform consent ini tertulis di dalam protokol uji equivalensi. Inform consent ini akan disampaikan pada subjek yang berminat, ya, untuk ikut dalam penelitian, ya. Inform consent akan dijelaskan secara detail keuntungan kerugian dari mengikuti uji equivalensi ini. Nanti subjek akan diberikan waktu, ya, kurang lebih sehari 2 hari, ya, untuk memikirkan apakah dengan mempertimbangkan keuntungan kerugian itu apakah dia memutuskan mau ikut atau tidak, ya. Kalau mau ikut, ya, biasanya dia datang kembali ke sentra uji bioequivalensi dan seterusnya akan dilakukan screening, ya, screening terkait dengan kelayakan subjek ini bisa digunakan sebagai subjek untuk uji bioequivalensi sesuai dengan kriteria inklusi dan
eksklusi yang sudah ditetapkan, ya. Ya. Bagi contoh namanya subjek dengan umur tertentu, berat badan normal, tidak merokok dan sebagainya, ya. Gitu. Ya. Oke. Masuk ke protokol uji sebetulnya rancangannya dulu ya. Kelihatan ya. Oke. Terkait dengan rancangan uji bioequivalensi ya, itu seperti yang kita sampaikan bahwa suatu produk obat itu dua macam produk obat, baik produk uji maupun produk inovator atau komparatornya itu diberikan pada subjek yang sama. Tapi ya perlu dirandomisasi ya pemberiannya sehingga tidak diberikan dalam pada hari yang sama diberikan semua subjek ya itu diberikan produk uji semua. Baru setelah itu perlakuan kedua, treatment yang kedua itu adalah produk inovator, semua itu sebaliknya. Nah, tidak seperti itu ya. Jadi minimal ada 12 atau 24 subjek ya. Setiap subjek akan mendapatkan produk uji maupun produk inovatornya itu secara random. Ya, makanya subjek satu sudah awalnya periode 1 itu mendapatkan produk uji. Berarti untuk periode kedua yang dipisahkan oleh washout period ini, ya setelah pengaruh dari produk uji ini hilang, itu baru diberikan produk ini. Karena yang subjek yang kedua, ketika dirandomisasi, dia dapatkan produk inovator. Ya, nah setelah itu baru dia dapat produk ujinya yang dipisahkan oleh periode washout period ya di sini. Ya, jadi metode crossover ini ya crossover ini adalah meminimalkan variabilitas dalam hal urutan pemberian. Ya, jadi desain crossover desain ini paling banyak digunakan uji bioequivalensi ya karena subjek akan mendapatkan produk uji dan produk inovator dengan rentang waktu sesuai dengan washout period dan ini ditujukan untuk menghilangkan efek residu ya produk yang diuji pada periode 1 ya baik itu produk uji maupun produk inovator ya. Ya, variabilitas subjek kecil karena masing-masing subjek akan bersifat self control. Jadi tidak ada variasi biologis pada subjek ya, karena keduanya diberikan pada subjek yang sama ya begitu. Untuk washout period itu kurang lebih 7 kali T setengah minimal ya, minimal 7 kali T setengah. Saya menyatakan 7 sampai 10 kali T setengah. Ya, nah jumlah subjek tergantung variasi yang terjadi. Kalau variasinya minimum ada sekitar 12 subjek itu bisa digunakan untuk studi bioequivalensi. Dan variasinya intrasubjeknya dalam persen itu adalah 15, berarti jumlah 12 subjek. Ya, kalau makin besar ya bisa 30 subjek. Itu variasi kan. Subjek. Nah, rancangan uji yang banyak yang tadi ya. Ada juga yang paralel design ya. Jadi dengan menggunakan subjek yang berbeda ya. Subjek satu mamanya ada produk ini, subjek kedua produk ini. Ini biasanya
digunakan untuk obat dengan dosis yang panjang untuk mencegah kegagalan atau drop out subjek uji, ya. Nah, contoh ya untuk MPI atau yang lainnya yang tesnya panjang ya, itu bisa menggunakan parallel design, ya. Kalau crossover design nanti washout periodnya panjang sekali ya, nanti nggak selesai untuk apa istilahnya ininya apa perlakuan yang kedua ya. Ini bayangkan ya sampai 2178 hari ya. Untuk menunggu washout periodnya 7 kali 21 itu 7 kali 78 ya. Nah, untuk crossover agak sulit ya. Biasanya terpaksa bersama parallel design. Tapi dengan ketentuan ya diperlukan subjek lebih banyak ya, yaitu kurang lebih 4 kali dari metode crossover design tadi ya, kurang lebih 4 kali ya, karena variabilitas antar subjeknya besar ya. Kalau variabilitas antar subjeknya besar butuh atau membutuhkan jumlah sampel yang jumlah subjek yang lebih banyak lagi ya. Kontroversial atau semi replicate design itu juga bisa ya dengan cara seperti ini ya. Subjek satu bisa dengan atau mungkin dengan cara seperti ini juga bisa ya, digunakan untuk obat yang high variable drug ya, contoh clopidogrel, risitronat atau itraconazole ya, atau juga dengan full replicate ya di sini. Jadi ada apa? Lebih banyak lagi ya di TR test reference ya, test reference atau tes terus reference ya. Jadi jumlah subjek ini lebih sedikit jika dibandingkan dengan parsial semi replicate design ya. Karena di sini koefisien variasinya lebih dari 30%. Jadi jumlah ininya lebih banyak lagi ya. Nah, ini juga berdasarkan kondisi pemberian obat. Ada studi equivalensi 3 jenis studi, ada keadaan puasa, pada keadaan intervensi makanan, atau terkait dengan studi dosis tunggal atau dosis ganda. Ya, itu. Jadi bisa dosis tunggal atau dosis ganda. Dosis ganda diperlukan bila mana penetapan kadar pada dosis tunggal itu mungkin terlalu kecil sehingga bisa dilakukan penetapannya menggunakan ini dosis ganda ukuran di atas minnya ini. Sebagai contoh ini ya, ini yang single dose, ini yang dosis ganda. Kita menggunakan pada keadaan steady state atau keadaan tunak itu adalah kadar minimal yang kita ukur. Ya, minimal ini dicapai sebelum pemberian obat berikutnya. Jadi begitu obat ini turun, ya sebelum penggunaan obat berikutnya ini dinamakan GSM. Ya. Ini sebetulnya Anda bisa paham kalau Anda tahu mengenai genetik. Nah, itu tadi ya sudah kita bahas tadi sampai ke informed consent ya. Jadi terkait dengan kerugian dijelaskan pada pasien pada subjek. Subjek akan diberikan kesempatan untuk memikirkan perlu tidaknya dia untuk ikut dalam tindakan risiko. Itu dengan pelaksanaan itu nanti secara detail Anda bisa baca di buku pedoman uji equivalensi yang dikeluarkan oleh Badan POM ya, di peraturan nomor 11 tahun 2022 ya. Nah, di situ ada pelaksanaan secara detail. Sebagai contoh ya, untuk pelaksanaan pemberian dosis obatnya atau regimen obatnya ya, di situ dijelaskan bahwa obat diberikan bersama dengan air sejumlah berapa mililiter ya.
Jadi kalau nggak salah di sini disebutkan 150 sampai 200 mililiter ya, satu gelas ya. Nah, oleh karena itu kalau lebih dari satu gelas itu dikhawatirkan bisa mempengaruhi atau memberikan variabilitas dalam absorpsi obatnya ya gitu. Jadi sebagai contoh coba saya lihatkan ya. Ya. Yang lain, saya rasa cuma sampai situ. Sayang. Ya, sudah kelihatan ya. Ini nanti Anda bisa lihat di apa pedoman Badan POM ya, seperti yang dinyatakan sehat itu apa ya. Terus kombinasi subjek sesuai dengan kriteria inklusi atau eksklusi tertentu yang ditetapkan. Ya, sebagai contoh kriteria eksklusinya bukan perokok, ya bukan perokok. Nah, tapi kalau ada sentra uji bioequivalensi memasukkan perokok itu tidak menyatakan bahwa minimal satu batang sehari namanya masih dimasukkan, masih dimasukkan sebagai feedback, tapi dia harus punya kewajiban menjelaskan bahwa penggunaan rokok itu tidak mempengaruhi hasil. Nah itu. Jadi biasanya umumnya masuk kriteria eksklusi. Ya, itu. Alergi terhadap obat juga masuk kriteria eksklusi. Berbanding di atas ya normal obesitas umpamanya tidak bisa masuk dalam kriteria inklusi ya. Ada kan kriteria eksklusi yang lain adalah terapi obat itu kurang dari 1 minggu sebelum studi. Itu bila mana pasien ini masuk kriteria inklusi ya. Tapi pada keadaan tertentu mungkin karena sakit tertentu dia terpaksa minum obat. Nah, ketika dia minum obat atau mendapatkan terapi obat kurang dari 1 minggu sebelum studi, nah itu harus dikeluarkan, tidak masuk kriteria, ya karena bisa berpengaruh terhadap hasilnya. Itu sebagai contoh. Mengenai puasa, ya biasanya subjek itu dibiasakan semalam sebelum pemberian obat, ya. Jadi untuk menghindari pengaruh makanan terhadap absorpsi, ya obat. Nah, dan puasa ini berlanjut, ya sampai 2 sampai 4 kali 2 sampai 4 jam ya 2 sampai 4 jam setelah pemberian ya. Jadi waktu minum obat pasiennya tidak boleh subjeknya tidak boleh ya makan ya. Nah, boleh makan setelah 2 sampai 4 jam setelah pemberian obat. Itu untuk menghindari interaksi obat dengan bencana. Kenapa kok 4 jam? Karena dalam waktu kurang lebih 4 jam itu merupakan waktu pengosongan lambung. Ya, jika diharapkan pada waktu 4 jam lambung sudah kosong, tidak ada obat yang ada di dalamnya. Jika begitu makanan masuk sudah tidak bisa berinteraksi dengan itu lebih dulu masuk ke dalam sisa halus untuk diserap. Ya, itu gambarannya kenapa kok berlanjut sekitar 4 jam setelah pemberian obat. Ya, itu. Konsen tadi kita tujuan percobaan dan seterusnya dijelaskan ya semuanya bahaya yang mungkin terjadi dijelaskan ya. Nah, ini jelas
ya. Ringkasan yang kita sampaikan tadi pada slide yang sebelumnya, ya. Gitu. Baik, itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan apa uji bioekuivalensi ya dari suatu produk obat ya. Intinya ya suatu produk obat itu perlu dilibatkan uji bioekuivalensi adalah untuk menjamin mutu efikasi dan safety. Ya, suatu produk obat yang sudah dinyatakan bioekuivalen ya tentunya produk ini bisa digunakan ya karena sudah dijamin terkait dengan efikasi dan safety. Sehingga tidak ada keraguan lagi ya ketika kita melakukan interchangeable atau penggantian obat ya, substitusi obat ya, yang ekuivalen farmaseutik ya itu sudah terjamin ekuivalensi ya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan ya. Pada malam hari mudah-mudahan memberikan gambaran ya terkait dengan yang selama ini ya produk-produk obat itu tidak sekedar dipasarkan tapi harus melewati uji BE. Ini sifatnya global ya, sifatnya global. Semua industri farmasi ya harus melakukan uji bioekuivalensi bila mana dia membuat ya suatu produk obat, terutama sediaan oral padat ya, karena banyak sekali bahan-bahan ya termasuk bahan aktifnya, excipientnya yang sangat bisa berpengaruh terhadap biokualitas dari suatu produk obat. Ya, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya dan apa istilahnya Anda bisa memahami ya karena data bioekuivalensi sangat penting ya ketika seorang farmasis mau melakukan rekomendasi terhadap substitusi atau perubahan ya tapi memang semuanya tetap harus disampaikan kepada klinisi dan kita harus bisa menjelaskan ya kepada klinisi terkait dengan penggantian obat itu bahwa kita bisa menjamin ini mempunyai efikasi atau safety yang sebanding ya dengan produk yang biasa digunakan. Ya, itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi mohon maaf jadinya satu arah ini ya. Ininya istilahnya untuk soundnya ya. Mungkin Anda bisa dengar, tapi saya kok nggak bisa dengar Anda kalau mau bicara ya. Itu. Oke. Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Slide-nya sudah dapat semuanya toh. Handout. Oke, ada yang belum absen. Oke. Saya share lagi ya absensinya ya. Ini pesertanya sudah berkurang ya. Apa karena ngantuk ini ya? Nah, ya, oke. Tapi saya coba share ininya. Halo. Kelihatan belum? Siapa yang belum? Silakan. Ya. Oke. Oke. Bukan orang ini yang belum absen. Sudah ya. Oh, masih ada. Silakan. Orang ini. Ya.
Uji itu dimaksud adalah produk yang diuji ya. Jadi produk apa yang akan dipasarkan itu yang lewat sebelum dipasarkan dia harus memenuhi dulu ya standar bioequivalency ya. Ini slide yang nomor 31 coba ya. Baik ya. Jadi ada yang bertanya yang dimaksud produk uji itu adalah ya memang produk yang diuji ya, yang test produk yang ditentukan di ekivalensinya. Sedangkan produk komparator ya atau referen produk ya itu adalah produk pembandingnya. Ya biasanya itu produk inovator yang sudah teruji terkait dengan mutu, efikasi dan safety. Ya, sehingga ketika suatu produk obat itu akan dipasarkan harus ekivalen secara in vivo dengan produk inovatornya atau referen produk. Ya, tertentu dari produk komparator ya atau produk referen produknya itu salah satunya adalah produk inovator tadi ya. Boleh nggak menggunakan produk generik? Boleh saja, tapi dicari produk generik yang bioekivalensinya paling mendekati. Bioekivalensinya paling mendekati produk inovator ya di situ. Dan semua itu usulan terkait dengan produk komparator atau produk pembandingnya atau referen produknya itu bisa diusulkan oleh CRO atau sentra uji bioequivalency bersama dengan industri farmasi yang bersama dengan sentra uji bioequivalency. Ya, itu ya. Di selesai itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau untuk slide, saya rasa sudah punya semuanya ya slide. Saya sudah punya. Belum punya, tolong nanti saya di WA aja ya, karena kita komunikasinya jadi satu arah ya, sehingga kita tidak bisa langsung ya komunikasi ya. Baik, bisa kita akhiri ya. Ya, oke ya. Nah, mohon responnya bisa diakhiri pertemuan hari ini. Saya. Baik ya. Baik, kalau itu terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ya. Lip ya. Selamat beristirahat ya. Sampai ketemu ya. Dia apa ya? Di UAS ya nantinya. Tolong dipelajari ya. Tolong dicari peraturan Badan POM nomor 11 tahun 2022 ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.